pertama Kawah Ratu, keduanya di belakangnya ada Kawah Upas, dan di atasnya ada kawah baru. Jadi yang kita lihat di sini tuh ada 3 kawah, dan kebetulan satu lagi di bawah Kawah Domas. Ini kenapa dinamakan Gunung Tangkuban Perahu? Bukan perahu tapi parahu ya. Oh, parahu. Parahu ya. Ini dinamakan Tumang. Siapa Pak? Tumang. 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 Oh, namanya Tumang. Tahunnya yang melahirkannya seorang anak yang dinamakan Sang Surya. Sang Surya. Jadi tidak memperlihatkan kepada saya yang dominan itu adalah ya tadi sosok dari burung satu, dan kedua dua sosok macan yang saya lihat, dan ketiga sosok ratu tersebut. Dan itu memang dominannya bagus sekali, memang positif sekali. Berbicara mengenai gunung yang ada di tanah air Indonesia, salah satu lokasi yang masih memiliki jejak peninggalan letusan yang membuat masyarakat menggemparkan. Konon katanya masyarakat sekitar mungkin dipercaya oleh sebagian orang di wilayah Subang dan Bandung. Begitu hebatnya sehingga meninggalkan jejak lubang besar dengan seiringnya zaman. Dan bisa dikatakan menjadi terbentuknya sebuah sejarah. Sejarah ini tidak hanya meninggalkan jejak, tetapi memiliki sejarah yang erat dengan peradaban Sunda. Inilah terbentuknya gunung yang kaya nilai sejarah, yaitu Tangkuban Perahu. Di balik keindahan dan pesona yang dimilikinya Gunung Tangkuban Perahu, seperti layaknya gunung-gunung lain di Indonesia, Gunung Tangkuban Perahu memiliki mitos yang mungkin jauh di luar nalar jangkauan manusia dan akal sehat. Gunung api yang masih aktif ini merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang menarik di Jawa Barat. Dengan lingkungan alam yang sejuk, dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya, dan memiliki deretan kawah yang berbentuk menjadi daya tarik sendiri. Penasaran dengan berbagai jejak dan sejarah mistis yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Perahu, tim Jejak Leluhur Nusantara melakukan perjalanan ke Bandung demi menguak berbagai sejarah gunung yang konon menyimpan banyak hal-hal misteri. Dan setelah menempuh perjalanan dari Bogor yang sepenuhnya menanjak, tim Jejak Leluhur Nusantara sampai di kawasan gunung yang berketinggian 2004 meter ini di atas permukaan laut. Namun tidak sampai di sini, tim Jejak Leluhur Nusantara akhirnya menelisik kebenarannya kepada pusat informasi yang ada di Taman Wisata Tangkuban Perahu. Dan terdapat apa saja wisata yang menarik di kawasan ini. Perkenalkan, nama saya Rima. Ya, Rima, dan tugas saya di sini setiap hari memberikan informasi tentang kawasan di sini kepada semua tamu yang datang. Kebetulan di sini semuanya ada 12 kawah, tapi yang kita tonjolkan, yang kita promosikan, yang terkenal mungkin di semua negara dan di Indonesia ini hanya 4 kawah. Yang besar yang pertama Kawah Ratu,
Keduanya di belakangnya ada kawah Upas dan di atasnya ada kawah baru. Jadi yang kita lihat di sini itu ada 3 kawah dan kebetulan satu lagi di bawah kawah Domas. Dan di sana beda dengan kawah di sini. Kebetulan di sana mempunyai temperatur 98 derajat Celcius dan bisa kita aktivitas di bawah. Dan airnya sangat bagus sekali untuk menyembuhkan segala penyakit. Saking panasnya, tapi ada temperatur yang memang temperaturnya lebih rendah, 28, 30, dan itu untuk spesial untuk kaki, kayak semacam kita punya rematik, punya sakit-sakit kaki itu biasanya. Kalau untuk di sini sendiri kurang lebih di kawasan Kawah Ratu 12 hektar. Kalau di kawasan Kawah Upas itu kurang lebih 7 hektar luasnya, dan Kawah Domas itu 5 hektar. Dan itu belum termasuk yang dari bawah kita pas pertama masuk. Jadi hanya area sini aja. Kebetulan kalau kita di sini dari pagi sampai jam 5, jadi satu shift aja. Karena kenapa? Karena kalau malam hari itu biasanya toksis gasnya naik, Kak. Jadi semua pedagang di sini jam 5 sudah steril. Karena ini kan posisinya masih aktif dan posisinya dia seperti tertidur si kawahnya ini. Jadi sewaktu-waktu bisa mengeluarkan gas racun. Dan ada beberapa yang memang posisinya masih keluar gas racunnya. Sebenarnya kita tidak ada komunikasi bahwa ini ada akan aktif gitu. Karena kita juga kalau misalkan ada informasi aktif kembali, ada dari pihak vulkanologinya yang memberikan informasi bahwa ini 3 bulan ini kawahnya sakit atau apa. Ini tidak ada. Kebetulan kita lagi banyak tamu, aktivitas seperti biasa. Dan pada waktu itu memang tidak ada getaran, hanya dia mengeluarkan semacam asap putih. Lama-kelamaan dia menjadi gumpalan asap yang sangat tebal dan warnanya hitam, sehingga yang membuat panik para pengunjung di sini karena mungkin baru pertama kali lihat asap yang segede seperti itu ya, dan ini langsung gelap di sini dan langsung semburan pasirnya keluar, itu yang membuat panik. Karena yang banyaknya panik sih sebenarnya yang memang punya asma, yang sesek karena mungkin pasirnya itu, debunya itu keluar. Posisinya kita di sini sama Pak Simon kebetulan, dan kita yang pertama kita lakukan di sini pertolongan pertama kepada pengunjung yang memang sudah sesek, kita kasih lap basah seperti itu karena memang waktu itu masker kita belum siap. Dan maksimal kita di sini semua pengunjung terevakuasi ke bawah, kita bantu pakai shuttle dari bawah dan alhamdulillah nggak ada yang sampai ini. Cuman mungkin beberapa tamu kendaraannya ada yang tertinggal di kawasan parkiran karena kan sudah ini dengan debu. Jadi untuk antisipasi ya kita dahulukan dulu untuk tamunya gitu. Tidak ada tanda-tanda spontan, tidak ada gempa, tidak ada getaran. Jadi seperti kita rebus telur, jadi kayak mendesah gitu sih kawahnya. Hitungan berapa detik dia udah asap udah hitam keluar. Dan itu langsung semburan debunya sampai ke sini. Dan benar-benar kayak jam 8 malam. Dan kita lihat dari teman-teman lihat dari pintu masuk juga, bukan dari pintu masuk ya, kita dari Sariater, dari mana kan ini kan areanya sudah masuk ke Subang ya, sampai Purwakarta geografisnya nih Teh. Jadi bukan lagi Bandung. Jadi otomatis sudah kelihatan debu itunya, sampai banyak yang panik juga sih. Mitos dan konon katanya soal cerita terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, yakni tentang seorang laki-laki bernama Sang Kuryang yang ditolak cintanya oleh sang ibunda kandung Dayang Sumbing atau Larasati. Namun tim jejak leluhur Nusantara mencoba untuk menyusuri di kawasan Gunung Tangkuban Perahu tentang cerita legenda yang menyelimuti dan turun-menurun itu. Melainkan mencoba mencari kebenaran tentang cerita yang beredar di masyarakat yang terkubur dengan keindahan dan pesona di gunung milik tanah Pasundan ini. Sampurasun, Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa Jejak Leluhur Nusantara? Jumpa lagi bersama saya Feni Rama Sutedi dalam kisah Jejak Leluhur Nusantara. Pemirsa, saya sekarang berada di Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat. Di belakang saya ini tepatnya terdapat sebuah kawah dan konon ceritanya di sini banyak sekali sejarah-sejarah atau napak tilas yang terjadi di lokasi ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan undang untuk juru pemelihara atau ahli sejarah dalam
bidang Tangkuban Perahu di lokasi sini. Oke pemirsa, ikuti terus langkah-langkah kami dalam jejak leluhur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana kota Bandung sangatlah cerah dan mempesona di mata. Sudah sejak lama masyarakat Jawa Barat umumnya dan warga Bandung khususnya banyak yang mempercayai soal kekuatan gaib yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Perahu. Bayangkan saja menurut kabar beredar di masyarakat, di gunung ini terdapat sosok wanita misterius yang ada di kawasan kawah gunung. Tentu wanita itu yang dimaksud itu bukan sosok wanita biasa, melainkan sosok makhluk astral yang sedang menampakkan dirinya kepada mereka yang mengunjungi bagi seseorang yang bisa merasakan di kawasan kawah ini. Pemirsa jejak leluhur Nusantara yang saya cintai, Bapak Simon nanti akan berbagi cerita kisah bagaimana sejarah dari Tangkuban Perahu dan mengapa dikatakan Tangkuban Perahu. Ya silakan Bapak. Ya. Ini kenapa dinamakan Gunung Tangkuban Perahu? Bukan perahu tapi parahu ya. Oh parahu. Parahu ya. Jadi karena kita orang Sunda, jadi parahu. Gitu. Oh, parahu, jadi ya. Gunung Tangkuban Perahu. Parahu. Kenapa dinamakan Gunung Tangkuban Perahu? Karena gunung ini bisa lihat ya. Ini sampai ke sana. Itu kalau kita lihat di Bandung, tepatnya di Tol Pasteur, gunung ini kayak perahu terbalik. Oh dari Pasteur tuh kayak posisinya kayak perahu terbalik, berarti Ya, terlungkup. ya terlungkup. Jadi makanya dinamakan Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu ada berhubungan dengan kisah Jawa Barat ya Pak ya. Ya. Yang dimana kalau saya tidak salah itu tentang tentang Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Ya. Itu ceritanya seperti itu sejarahnya. Ya. Jadi yang namanya dongeng itu kan versi orang tuh lain-lain. Ya. Versinya lain-lain. Jadi kita ambil singkat cerita, memang ibu ini Dayang Sumbi itu anak raja yang mencintai orang nggak punya. Oh, iya. Karena ibu ini hobinya nenun gitu ya. Nenun, pas itunya tenunannya jatuh ke bawah, dia berkata, bagi siapa yang bisa mengambilkan tenunan itu, kalau laki-laki akan saya jadikan suami, kalau perempuan akan saya jadikan kakak. Ternyata itu tenunan itu diambil sama orang yang bukan keturunan raja, diambil dan dikasihkannya. Setelah dikasihkannya, beliau ini pergi ke orang tuanya untuk minta direstui pernikahannya. Iya. Ya, karena bapaknya kan seorang raja sakti, dia kan nggak mungkin keturunan raja mendapatkan cacah lah mungkin ya itu. Jadi akhirnya ditikahkan, cuman dikutuk si lakinya itu, dasar kamu anjing. Makanya si laki-laki ini menjadi anjing yang dinamakan Tumang. Siapa Pak namanya? Tumang. Tumang. Oh namanya Tumang ya Pak. Nah, itu adalah suami daripada Ibu Dayang Sumbi. Ibu Dayang Sumbi. Nah, sampai sekian tahunnya ya melahirkanlah seorang anak yang dinamakan Sangkuriang. Tak berhenti pada keberadaan sosok wanita misterius yang kerap dijumpai di area kawasan kawah Gunung Tangkuban Perahu. Ada juga mitos tentang keberadaan sosok makhluk burung yang amat besar sehingga bisa menutupi dan mengelilingi sekitar kawah gunung. Kesan misteri makhluk-makhluk yang berada di kawasan Gunung Tangkuban Perahu memiliki daya tarik aura misteri bagi seseorang yang merasakannya. Jika seseorang memiliki indera keenam yang mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata, dan sosok makhluk burung yang sangat besar ini juga seolah menambah aura misteri yang dimiliki oleh Gunung Tangkuban Perahu. Selain beliau ratu itu, pernah nggak Bapak mendengar kisah? Kita cocokkan saja dengan apa yang saya lihat tadi. Yang kedua yang saya lihat itu ada sosok maung. Yang saya lihat, apa Bapak mungkin pernah dengar cerita dari orang-orang sekitar Bapak, teman-teman Bapak? Karena tadi saya lihat, dan itu yang ada dua
Yang saya lihat Bapak ada 2 dan memang ya salah satunya yang jaga di sini gitu kan. Cuman justru kalau saya lihat justru lebih galak daripada ratunya. Ya, Saya lihat seperti itu. Ya memang ada. Tapi besar sekali Pak. Besar. Besar Pak. Ya Maungnya besar. pernah saya lihat itu kayak lodaya lah intinya mah, besar banget gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Bapak pernah dengar atau pernah lihat? Pernah lihat. Dengar sering lihat. Pernah sering? Pernah juga? Iya. Tadi pertama kali saya kesini justru yang pertama kali saya lihat justru maungnya dulu Pak. Maungnya dulu, terus nanti pas saya lagi jalan bapak-bapak kesini menuju sini baru saya ngeliat sosok ratunya gitu kan. Yang tadi saya ceritakan ke Bapak seperti itu pemirsa. Memang dan Bapak bilang memang pernah Bapak sendiri pun pernah melihat. Dan apa teman-teman Bapak pernah dilihatin nggak? Pernah, banyak waktu itu yang ngeliatin juga, bukan saya sendiri. Banyak. Tapi tengah malam waktu itu. Sosok maungnya Pak. Iya. Itu galak Pak. Tapi galak kepada orang yang berbuat semena-mena. Galak juga ya tergantung kita. Iya. Kalau kitanya niat baik ya insya Allah baik. Ya. Betul. Niat kita jahat ya jangankan oleh binatang, manusia juga pasti. Pasti. Nah karena memang kalau saya lihat justru beliau tuh menjaga aja. Menjaga ya, melindungi lah intinya. Melindungi. Dan ada satu sosok burung. Ya betul, ada burungnya. Betul Bapak. Yang saya lihat di sini ada satu sosok burung besar sekali. Saya nggak tahu nih jenis burung apa pemirsa. Elang Jawa itu. Elang Jawa. Tapi besar sekali Pak. Ya, elang Jawa itu kan besar. Iya. Iya. Nah ini adalah satu sosok burung ini pemirsa yang bikin saya kalau mau memang adalah ya memang tapi kan jarang terjadi antara elang dan burung itu berdampingan dalam tanda kutip dalam suatu lokasi sejarah ya. Kalau di sini saya juga lihat sosok burung yang sangat besar sekali. Justru burung ini adalah sebagai ada selalu di sekeliling ratunya tersebut. Iya betul. Ya kalau kita malah karena nggak tahu ya burung apa-apanya kita sebut aja burung elang itu. Karena saya nggak tahu itu jenis burung. Tapi bener Pak. Iya ada emang. Ada. Ada. Tuh pemirsa, jadi ya alhamdulillah. Nah kalau burung tersebut itu apa pengunjung pernah lihat Pak? Ya enggak lah mungkin. Enggak. Ya dia kan nggak bisa diprediksi sekian tahun apa nggak bisa. Iya, karena memang usianya tua sekali burung ini. Dan burung ini juga saya nggak tahu ini pemirsa beliau dari sosok apa gitu ya. Cuma beliau ini suka keliling-keliling ya keliling di antara kawah-kawah itu aja. Dengan 2 macan itu yang saya lihat, 2 macan, 1 burung dan 1 ratu yang saya lihat. Kalau untuk yang lainnya ya mungkin karena tidak dominan ya, jadi tidak merlihatkan kepada saya. Yang dominan itu adalah ya tadi sosok dari burung 1 dan kedua 2 sosok macan yang saya lihat dan ketiga sosok ratu tersebut. Dan itu memang dominannya bagus sekali, energinya positif sekali. Dan Bapak juga pernah merasakan itu, Pak Simon juga merasakan itu dan teman-temannya seperti itu gitu kan. Ya alhamdulillah sih Pak ya, memang kita hidup berdampingan ya Pak. Mau dibilang apa ya Pak ya, mau dibilang ditiadakan juga nggak bisa lah karena bisa. Ini kan apalagi posisi di hutan. Iya, namanya kuasa Allah tidak bisa kita nilai dari logika, nggak bisa. Susah kalau secara logika. Nggak bisa. Gitu karena kita mengenal malaikat pun nggak bisa dengan logika ya kan. Mengenal itu dengan segala sesuatu dengan nurani ya Pak. Iya betul. Oke, pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya coba untuk tinjau lokasi lain. Semoga cuacanya mendukung dan anginnya mendukung. Ikuti terus Jejak Leluhur Nusantara. Sampurasun, assalamualaikum. Cerita ini tidaklah datang begitu saja. Sontak cerita tersebut beredar kuat dari mulut ke mulut, hingga terus diyakini kebenarannya sampai dengan saat ini. Tim Jejak Leluhur Nusantara mencoba mencari cerita yang beredar di masyarakat. Namun, hal ini diperkuat oleh pengakuan yang pernah merasakan aura misteri yang berada di Tangkuban Perahu. Jadi saya saya rasakan aja nih Bapak. Beliau itu sosok dari laki-laki dan beliau itu adalah tua sekali sosoknya. Jadi ketika beliau menjadi
ketika beliau tidak menjadi seorang burung itu, beliau yang saya rasakan itu seorang laki-laki, Pak. Ya, berambut putih. Ya. Eyang itu namanya. Eyang. Ya, rambutnya putih, bersih. Iya. Dia memang yang selalu menuntun dalam jalan yang benar. Iya. Dan ridho Allah intinya. Iya. Seperti sembahyang atau apa-apa Iya. itu. Dia sosok seorang, beliau itu nggak terlalu yang tinggi-tinggi sekali, enggak. Tapi bersih mukanya. Iya. Itu ininya. Bercahaya gitu. Dan kalau kita bahas dalam manusia zaman sekarang, emang beliau itu seperti tapak ya, atau kalau itu resi, tiba-tiba udara hening sekali. Kan kalau burungnya itu kan sosoknya eyang. Iya. Kalau yang Ya. maung, Pak? Itu mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin, mudah-mudahan benar, kalau salah mohon maaf. Itu kayak Prabu Siliwangi ya. Itu kayak Siliwangi ya. Tapi ya alhamdulillah lah, kita bersyukur sudah dikontrol, sudah dipertemukan, sudah dikenalkan sama ibu ya, sama yang bisa melihat. Kalau saya mah ada orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Dia nggak tahu bahkan. Nggak tahu bahkan ya saya itu. Bisa ini mah pasti mah. Nggak tahu apa-apa lah, ada bukan paranormal, bukan apa-apa, saya mah hanya biasa-biasa aja. Masyarakat sekitar khususnya warga Bandung meyakini bahwa gunung yang bentuk fisiknya memang menyerupai rupa sebuah perahu terbalik ini mampu mengeluarkan energi spiritual yang tak kasat mata. Beberapa mitos bahkan sampai saat ini masih berkaitan erat dengan Gunung Tangkuban Perahu, bahkan mampu mengusik alam fikir kita. Tentu bukan tanpa alasan pemirsa, mengingat gunung yang sampai saat ini statusnya masih aktif tersebut memiliki kesan misteri yang tidak bisa ditutupi oleh keramaian dan wisatawan yang datang mengunjunginya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Luhur Nusantara, alhamdulillah wa syukurillah akhirnya kita selesai juga untuk mengupas bagaimana kisah sejarah pada Tangkuban Perahu. Ada jejak luhur Nusantara apakah di dalam sana? Kita sudah kupas semua secara tuntas. Pemirsa, udara sudah semakin mendung, sepertinya akan turun kabut. Saya bersama tim ingin pamit pemirsa, mohon doanya untuk kami kembali ke rumah dengan selamat. Terima kasih banyak untuk pemirsa sudah menonton acara ini. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah saya, salah kata saya, atau salah ucap saya. Sesungguhnya manusia hanyalah manusia yang penuh khilaf dan dosa, dan dengan keterbatasan saya minta maaf. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.